teknologi yang sudah mumpuni dan juga sistem yang cukup baik. Lalu bagaimana caranya untuk tetap bisa menjaga biaya pengobatan agar bisa tetap terjangkau oleh masyarakat? Ya, baik. Terima kasih. Di dalam transformasi pelayanan kesehatan, khususnya untuk pelayanan kesehatan rujukan, itu poin utamanya adalah peningkatan akses dan mutu. Ini akses ini indikatornya 3. Pertama, dia mudah didapat, tersebar merata, kemudian terjangkau dari segi biaya. Nah, kemudian mutu tentunya sesuai dengan standar yang ada. Nah, terkait dengan terjangkau dari sisi biaya, ini sebenarnya kita sudah on the track dengan adanya sistem JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional yang saat ini dilakukan oleh BPJS. Dengan demikian maka sebenarnya sudah mulai ada kontrol kan di situ ya. Namun demikian, nah ini kapasitas BPJS ini kan melalui tahapan-tahapan ya, jadi nggak bisa segala macam. Sedangkan masyarakat kita yang mungkin dalam tanda kutip quote and quote yang menengah kan merasa wah harus antri, harus dari bawah segala macam. Mereka tuh pingin cepat dilayani dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu maka kami Kementerian Kesehatan akan mendorong BPJS ini dengan asuransi swasta bisa mengenakan istilahnya COB. Jadi bisa di top down gitu ya. Nah, dengan adanya di top down ini maka kalangan kelas menengah kita ke atas ini bisa tetap memanfaatkan BPJS di cover dengan asuransi swasta. Namun demikian, ini mekanisme ini belum bisa berjalan dengan baik ya, karena masih ada hitung-hitungan nih. Nah, dan saya dengar nih dari teman-teman di Otoritas Jasa Keuangan, katanya teman-teman asuransi kesehatan mulai banyak yang ogah untuk melayani kesehatan. Kenapa? Karena biayanya unpredictable, tidak bisa diprediksi. Nah, misalnya diagnosis awalnya sakit jantung, nah itu nggak bisa tuh habisnya berapa tuh, karena nanti bisa kemana-mana. Nah, oleh sebab itu maka kita mencoba untuk mengkawinkan skema BPJS dengan kesehatan dalam bentuk paket. Jadi swasta pun nanti asuransi swasta dalam bentuk paket. Jadi kalau misalnya ini sudah dalam bentuk paket, maka biaya kesehatan kita bisa istilahnya diprediksi sama seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri kan gini, kita pergi ke Malaysia, operasi sekian, maka pasien kita tuh pulang ya sekian bayarnya gitu. Kalau di Indonesia dibilang nantinya paketnya 15 juta, pulangnya bisa 20 juta. Nah, ini yang harus kita benahi terkait dengan sistem pemaketan daripada biaya berobat di Indonesia. Nah, ini sedang kita benahi dan ini sedang dihitung bersama-sama antara Kementerian Kesehatan, dalam hal ini dilakukan tempatnya Bu Lisa di BPKP, Badan Kajian Pembangunan Strategis, dengan Otoritas Jasa Keuangan plus BPJS plus asuransi swasta untuk menentukan skema pembiayaan yang terbaik yang bisa dijangkau oleh masyarakat tetapi tidak merugikan asuransi. Kedepannya mau seperti itu. Baik, kapan Pak kira-kira targetnya ini bisa diimplementasikan dan dinikmati oleh masyarakat? Pak Menteri sih pinginnya secepatnya ya, 2025 itu harus jalan. Nah, sebentar lagi kan 2025. Kita lagi menyiapkan semua sarana prasarananya. Nanti teman-teman BPJS sama Otoritas Jasa Keuangan dan teman-teman asuransi swasta yang lagi menghitung sekarang. Baik, apakah artinya juga pemerintah akan menyiapkan insentif untuk sektor swasta mungkin untuk bisa menekan lebih dalam lagi harga pengobatan? Iya. Nah, ini pemerintah terus memacu agar biaya-biaya produksi yang bersifat non-SDM ini bisa ditekan. Nah, salah satunya adalah dengan lokalisasi daripada produk-produk kesehatan dalam negeri gitu ya. Kita memacu supaya 10 alkes terbesar, ini targetnya tempatnya Dirjen Farmakes, 10 alkes terbesar sama 10 obat terbesar itu menjadi target agar bisa diproduksi di dalam negeri. Dengan istilahnya ini bisa diproduksi dalam negeri, misalnya Clopidogrel itu kemarin udah di-launching sama Pak Menteri, itu udah produksi dalam negeri, automatically harganya akan turun tuh. Dan ini akan menjadi insentif buat rumah sakit swasta. Demikian juga dengan alat-alat kesehatan. Kalau kita udah bisa TKDN-nya, tidak perlu impor lagi, automatically kan belanja expenditures rumah sakit, itu juga akan menurun. Sehingga dia bisa buat invest yang lain. Nah, ini adalah salah satu insentif yang coba kita pacu untuk meringankan pemilik rumah sakit swasta. Terus yang kedua adalah kita juga istilahnya memberikan
kemudahan-kemudahan terkait dengan perizinan, kan gitu ya. Di mana di sini untuk swasta kalau dia perizinan rumah sakit tipe D sama tipe C nggak perlu lagi ke pusat, cukup di kabupaten kota. Tapi kalau rumah sakit tipe B di provinsi, rumah sakit tipe A dan asing itu di pusat gitu ya. Jadi kita permudahlah semuanya semata-mata untuk merangsang minat insentif daripada swasta. Nah, mengenai pajak, nah, maksudnya, wah pajak ini tinggi segala macam gitu ya. Nah, saya bisa informasikan bahwa kita sedang bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan, tetapi Kementerian Keuangan masih menghitung. Mereka belum menjanjikan apa-apa. Cuman yang menarik nih, saya spill sedikit nih, ya, tarif biaya berobat di Indonesia katanya nih 2-3 kali lebih tinggi daripada di Malaysia. Jadi misalnya kalau Malaysia biaya 100.000, di Indonesia bisa 300.000. Tapi kalau itu dikatakan karena pajak kan cuma 10%. Berarti kalau 100.000, pajaknya 10%, seharusnya 110.000 dong. Ini kenapa bisa jadi 300.000? Berarti ada biaya siluman yang dalam tanda kutip harus kita atur. Entah itu biaya keuntungan yang harus supaya kita ngomong sama pengusaha jangan banyak-banyak lah untungnya untuk yang normal kan ya. Terus biaya ya itu tadi marketing. Jangan-jangan marketingnya kebesaran nih. Harus bayar sana, bayar sini yang nggak jelas kan gitu ya. Nah, yang kayak gini nih mau kita benahin ya supaya tarifnya bisa turun. Ya pajak ya negara harus dong hidup dari pajak karena pajak mau diambil. Tapi kan pajak cuma 10%. Kenapa cuma gara-gara 10%? Terus biayanya bisa meningkat 3 kali lipat. Kan nggak make sense gitu loh. Artinya akan ada pembenahan dalam bentuk standarisasi harga marketing obat atau kita seperti nanti akan apa? ke sana ya. Ibaratnya kita akan lebih efisien, kita akan tetapkan standarisasi itu seperti apa, harga jual seperti apa, tapi tetap memperhitungkan kelayakan bisnis sehingga istilahnya swasta bisa tetap interest ya untuk investasi di sektor kesehatan. Tantangannya sebesar apa Pak? Karena kita tahu industri obat-obatan ini kan industri yang besar, raksasa. Kalau udah bicara alkes, wah udah deh harganya tuh udah bicara alkes, bicara obat gitu ya. Itulah yang sedang kita coba benahi ya. Kenapa kok kita impor alat kesehatan dari misalnya CT scan di Singapura hanya sekian, Singapura ke Indonesia kan sedikit ya. Begitu masuk ke Indonesia harganya jauh lebih tinggi. Ada apa gitu loh. Nah kita mau ngajak pengusaha ngomong ada apa. Anda tuh bayar uangnya kemana aja. Nah, itu mau kita coba telusuri, kita bedah. Sehingga biaya-biaya yang nggak perlu itu nanti bisa kita reduce lah. Baik, apabila ternyata ini semua bisa dijalankan dengan baik, prediksi Bapak berapa banyak nih bisa menurunkan harga pengobatan di dalam negeri? Saya rasa nggak jauh-jauh dari Malaysia ya. Jadi kalau Malaysia bisa 100, ya mungkin kita dengan kendala geografis segala macam, ya kalau menurut saya sih paling-paling naiknya 1,5 kali lah gitu ya. Jadi kalau dia 100, kita 150 lah. Karena kan kalau Malaysia kan hanya 2 pulau, kalau kita kan besar. Nah, terus kemudian juga ada transportasi dan sebagainya. Tapi kalau sampai 3 kali, menurut saya ada something wrong yang harus kita benahi.